Halo semuanya, yuk kita bareng-bareng jalan-jalan singkat buat kenalan sama salah satu negara dengan budaya paling kaya di dunia. Dari ribuan pulau sampai ratusan tradisi, kita akan lihat betapa luar biasanya kekayaan yang membentuk Indonesia. Siap? Oke, kita mulai dari angka ini dulu, 13.000. Ini bukan angka biasa loh. Ini adalah perkiraan jumlah pulau yang ada di Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Coba bayangin, setiap pulau itu punya potensi jadi rumah bagi budaya yang unik. Ini bisa dibilang panggung raksasa dari keragaman yang bakal kita bahas. Nah, kalau tadi ada 13.000 panggung, sekarang kita lihat pemainnya. Angka ini 400. Ini adalah perkiraan jumlah suku bangsa yang tinggal di seluruh Nusantara. 400. Itu artinya ada 400 cara hidup, bahasa, dan tradisi yang beda-beda. Tapi semuanya ada di dalam satu negara. Luar biasa banget kan? Terus, dengan perbedaan sebanyak itu, gimana dong cara kita memahaminya? Nah, ternyata ada polanya. Hampir setiap budaya itu mengekspresikan jati dirinya lewat 6 elemen utama. Yuk kita intip 6 jendela budaya ini yang jadi kunci buat ngertiin jiwa dari setiap suku. Ini dia keenam elemennya. Pertama ada rumah adat, yang bukan cuma bangunan, tapi cerminan filosofi hidup bareng. Terus ada pakaian adat, yang bisa cerita soal status sosial dan asal-usul seseorang. Lanjut ke tarian adat dan musik. Ini sih ekspresi jiwa yang paling kelihatan. Bahkan, senjata tradisional dan makanan khas pun punya makna yang jauh lebih dalam dari fungsinya. Ini ibaratnya DNA dari setiap budaya lokal. Oke, kerangkanya udah dapat kan? Sekarang ayo kita buktiin langsung lewat sebuah perjalanan virtual. Kita bakal keliling Nusantara, mampir di 3 daerah yang beda banget buat lihat gimana keenam elemen tadi diwujudkan dengan cara yang unik dan pastinya keren banget. Coba deh lihat tabel ini, kelihatan banget kan kontrasnya? Di ujung barat ada Minangkabau di Sumatera Barat dengan arsitektur rumah gadang yang ikonik dan tentunya rendang yang udah diakui dunia. Geser sedikit ke tengah, ada Jawa dengan rumah joglona yang anggun dan filosofi di balik sebilah keris. Dan kalau kita lompat ke ujung timur, ada kesederhanaan rumah Honai di Papua dan ritme dari alat musik tifa. 3 pulau, 3 dunia yang berbeda, tapi semuanya adalah Indonesia. Yuk kita lihat lebih dekat arsitekturnya. Rumah gadang di Sumatera Barat itu kan besar dan megah. Itu bukan tanpa alasan loh. Rumah itu adalah simbol sistem matrilineal, di mana garis keturunan itu dari pihak ibu. Makanya rumahnya harus besar untuk menampung seluruh keluarga besar. Beda banget sama rumah Honai di Papua, yang bentuknya lebih kecil dan dirancang khusus supaya hangat, sebagai jawaban cerdas buat iklim dingin di pegunungan. Keduanya sama-sama sempurna untuk konteksnya masing-masing. Nah, dari semua ikon budaya, kayaknya ini deh yang paling mendunia. Siapa sih yang nggak kenal rendang? Ini bukan cuma makanan, tapi juga sebuah filosofi. Proses masaknya yang lama itu simbol kesabaran dan kebijaksanaan. Nggak heran kalau sering banget disebut sebagai salah satu makanan paling enak di dunia. Ini bukti nyata gimana rasa lokal bisa jadi juara di tingkat global. Oke, dari makanan, sekarang kita pindah ke keris. Kelihatannya sih ini senjata ya. Tapi buat orang Jawa, artinya jauh lebih dalam dari itu. Setiap lekukan di bilahnya, yang disebut luk, itu punya makna filosofis. Keris itu pusaka warisan, dipercaya punya kekuatan spiritual dan jadi simbol status seorang pria. Ini contoh sempurna gimana sebuah benda bisa jadi wadah identitas budaya. Kita udah lihat potongan-potongan mozaik yang beda-beda, tapi sama-sama keren. Ada rendang, ada keris, ada rumah Honai. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, gimana caranya semua potongan yang kelihatannya beda banget ini bisa nyatu jadi satu gambar besar yang kita sebut Indonesia? Nah, ini dia kuncinya. Identitas Indonesia itu bukan dibentuk dengan mencampur semua warna jadi satu, bukan. Tapi dengan menenunnya jadi satu kesatuan. Bayangin deh, setiap budaya lokal itu sehelai benang dengan warna dan tekstur yang unik. Ada yang warnanya cerah, ada yang kuat, ada yang lembut. Pas ditenun bareng-bareng, jadilah sebuah permadani kebangsaan yang luar biasa kaya. Jadi kekuatannya bukan di kesamaan, tapi di harmoni dalam perbedaan. Nah, pernah kepikiran gak sih apa yang bikin Indonesia dengan belasan ribu pulaunya ini benar-benar beda dan istimewa? Jawabannya simple tapi dalam banget. Keragaman. Kekayaan budaya kita itu luar biasa loh. Rasanya tuh kayak kita lagi jalan-jalan ke banyak dunia yang berbeda, tapi semuanya ada di dalam satu negara. Oke, biar lebih jelas kita bakal bedah bareng-bareng ya. Pertama, kita cari tahu dulu apa sih sebenarnya keragaman budaya itu.
Terus kita lihat dari mana asalnya, apa aja bentuknya, plus minusnya apa, dan yang paling penting, gimana cara kita, kita, buat menjaganya untuk masa depan. Oke, kita masuk bagian pertama ya. Satu dunia dalam satu bangsa. Biar kita semua satu frekuensi nih, yuk kita samain dulu persepsi kita. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan keragaman budaya itu? Gini deh, coba bayangin. Di satu negara, ada ratusan budaya yang beda-beda. Ada budaya Jawa, Sunda, Batak, Dayak, wah banyak banget lah. Semulanya hidup bareng, tumbuh, dan saling berinteraksi. Masing-masing punya bahasa, adat, dan cara pandang yang unik. Nah, itulah Indonesia. Dan yang perlu kita catat nih, keragaman itu bukan cuma soal, oh kita beda-beda ya. Bukan, ini tuh warisan kita, harta karun yang nggak bisa dinilai pakai uang. Dari sini, kita belajar buat saling menghargai, dan justru inilah yang bikin identitas kita sebagai orang Indonesia jadi makin kuat. Lanjut ke bagian kedua, benih-benih keragaman. Nah, sekarang mungkin kalian bertanya-tanya, kok bisa sih Indonesia jadi seberagam ini? Dari mana datangnya semua perbedaan ini? Faktor apa aja yang jadi benihnya? Well, setidaknya ada 4 faktor utama yang ngebentuk ini semua. Pertama, jelas lokasi geografis kita yang kepulauan. Beda pulau, beda cara hidup. Kedua, sejarah panjang kita, mulai dari zaman kerajaan, jalur rempah, sampai kolonialisme. Ketiga, ada agama dan kepercayaan yang jadi panduan hidup. Dan yang keempat, tentu aja, interaksi sosial antar suku, bahkan dengan bangsa lain, yang terus-terusan ngelahirin hal-hal baru. Biar gampang bayanginnya, kita ambil contoh budaya Betawi deh. Dulu kan, Jakarta itu pusat perdagangan yang super sibuk ya. Nah, disitulah terjadi yang namanya akulturasi, atau gampangnya percampuran budaya. Ada pengaruh dari Arab, Tionghoa, Belanda, Melayu, semuanya ngeblend jadi satu. Makanya ada panjidor, ada ondel-ondel, itu semua adalah bukti sejarah percampuran tadi. Oke, kita masuk ke bagian ketiga, permadani tradisi. Nah, sekarang kita bakal lihat langsung contoh-contoh nyata dari kekayaan budaya kita. Biar kebayang seberapa rame sih budaya di Nusantara ini. Lihat angka ini, 700 lebih. Ini bukan jumlah kota loh, bukan juga jumlah pulau. Ini adalah jumlah bahasa daerah yang kita punya di Indonesia. Gila kan? Lebih dari 700 bahasa. Coba bayangin, tiap bahasa itu kayak jendela yang nunjukin cara pandang dan kearifan yang beda-beda. Dan keragaman kita itu nggak cuma soal bahasa ya. Wujudnya macam-macam banget. Coba lihat deh, ada kesenian kayak tari saman dari Aceh yang energik banget. Ada kuliner kayak rendang dari Sumatera Barat yang udah terkenal di seluruh dunia. Terus ada adat istiadat sakral kayak upacara ngaben di Bali. Sampai pakaian adat penuh makna kayak kain ulos dari Batak. Tiap daerah punya jagoannya masing-masing. Dan itu baru sebagian kecil banget loh. Masih ada wayang kulit di Jawa yang syarat filosofi. Ada karapan sapi di Madura yang seru banget. Intinya, setiap pulau, setiap daerah, itu punya ceritanya sendiri yang diturunin dari generasi ke generasi. Oke, bagian keempat, kekuatan dan tantangan. Semua keragaman yang luar biasa ini tuh kayak dua sisi mata uang. Di satu sisi, ini adalah kekuatan kita yang luar biasa. Tapi di sisi lain, ada juga tantangannya. Sisi positifnya, jelas ya, identitas kita jadi kaya banget, pariwisata jadi maju, dan banyak inovasi lahir dari percampuran ide. Tapi, ada tapinya nih, kalau kita gak bisa ngelola perbedaan ini dengan baik, bisa muncul potensi konflik. Bisa juga ada satu budaya yang lebih dominan dari yang lain, atau bahkan budaya lokal kita pelan-pelan pudar karena kalah sama budaya luar. Jadi, kuncinya itu bukan di perbedaannya, tapi di cara kita menyikapinya. Gimana kita ngelolanya? Selama kita punya rasa saling hormat dan mau saling memahami, semua tantangan tadi justru bisa kita ubah jadi kekuatan yang dahsyat. Oke, kita sampai di bagian terakhir yang menurut saya paling penting. Budaya kita, masa depan kita. Sekarang pertanyaannya balik ke kita semua. Apa sih peran kita? Gimana caranya kita bisa ikut menjaga warisan yang luar biasa berharga ini? Tenang, jawabannya nggak harus yang susah-susah kok. Kita semua bisa banget kontribusi. Coba deh, mulai dari hal simpel. Pertama, pelajari budaya lokal kita sendiri. Kedua, ikutin acara atau festival budaya di sekitar kita. Ketiga, pakai dan dukung produk lokal, kayak batik misalnya. Dan yang keempat, di zaman sekarang, manfaatin media sosial buat nunjukin keunikan budaya kita dengan bangga. Kelihatannya kecil, tapi dampaknya besar loh. Jadi, pada akhirnya, ada satu hal yang harus kita pegang erat-erat. Keragaman budaya bukanlah hambatan, tapi justru kekuatan. Inilah sumber energi kita, sumber inovasi, dan inilah yang bikin kita jadi Indonesia.
So, pertanyaannya sekarang bukan lagi perlu nggak sih kita jaga ini, tapi gimana cara kamu dan saya, kita semua bakal ikut merawatnya.